Para sahabat Fresh Juice terkasih, beberapa bulan lalu, karena perilaku hidup anaknya yang hedon dan nakal, terbongkarlah cara hidup mewah dan kurang terpuji dari salah seorang pegawai pajak di negeri ini. Bahkan karena dia, masyarakat mulai mengkritisi gaya hidup konsumtif dari banyak abdi negara di tanah air. Mengapa banyak warga masyarakat merasa perlu mengkritisi hal itu? Jawabannya karena sebagai abdi negara, para ASN itu tidak memperlihatkan cara hidup dan cara kerja yang baik. Mereka justru menjadi batu sandungan bagi masyarakat karena tidak menampilkan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, jujur, dan berintegritas. Injil hari ini berisikan dialog antara seorang pemungut cukai atau pegawai pajak, Petrus dan Yesus. Menjawab pertanyaan pegawai pajak, entahkah Yesus gurunya membayar pajak atau tidak, maka Petrus menjawab bahwa Yesus pun membayar pajak. Kendati sebagai rakyat, Yesus tidak berkewajiban untuk melakukan hal itu, karena menurut aturan pada waktu itu, membayar pajak hanya berlaku bagi orang asing. Pertanyaannya, mengapa Yesus memilih untuk membayar pajak meski aturan tidak mengharuskan dia untuk melakukannya? Alasannya karena sebagai seorang pemimpin, Yesus tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain teristimewa para pengikutnya. Yesus tidak ingin karena ketidaktaatannya membayar pajak, orang lain juga ikut tidak taat membayar pajak dan karena itu jatuh di dalam dosa. Nah, para sahabat terkasih, pesan atau pelajaran apa yang hendak disampaikan oleh Yesus lewat Injil pagi ini untuk Anda dan saya? Menurut saya, pesannya jelas untuk kita, yakni jika tidak mau menjadi batu sandungan dalam hidup bagi orang lain, maka jadilah pribadi Kristiani yang taat. Karena ketaatan akan membebaskan dan menghindarkan kita dari dosa. Konkretnya, ketaatan kepada Tuhan dan kehendaknya akan menjauhkan kita dari kebohongan, dari nafsu serakah, dan dosa lain. Kepatuhan pada perkawinan suci misalnya akan menghindarkan seorang suami atau seorang istri dari perselingkuhan. Ketaatan kepada sumpah jabatan dan nurani akan menghindarkan seorang pegawai dari korupsi dan ketidakdisiplinan dalam bekerja. Namun supaya bisa menjadi seorang pribadi Kristiani yang taat, kita harus memiliki dua sikap ini, yakni sikap mendengarkan dan sikap rendah hati. Mengapa kita perlu memiliki sikap mendengarkan dan kerendahan hati? Dasarnya karena hanya orang yang bersikap mendengarkan dan rendah hati mau taat kepada Tuhan, patuh kepada sesama dan aturan bersama dalam hidup berkomunitas. Orang bebal dan orang sombong akan sulit untuk taat dalam hidup karena fokusnya bukan kepada Tuhan dan kehendaknya, juga bukan kepada sesama. Fokus mereka adalah diri sendiri dan kepentingan mereka. Dan karena itu mereka sulit untuk mau taat kepada Tuhan dan sesama. Maka para sahabat, bila kita ingin menjadi berkat bukan sandungan, menjadi sukacita bagi sesama dan bukan sumber derita, menjadi sumber kebahagiaan dan bukan sumber sengsara bagi sesama, biarkan ketaatan menjadi keutamaan dalam hidup kita sebagai seorang Kristiani. Selamat beraktivitas para sahabat.
Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati Anda, keluarga, dan usaha Anda selalu. Amin.